Ramadan RRI Berkah untuk negeri. Saatnya kita menambah hasanah ilmu pengetahuan agama Islam, khususnya tentang Ramadan. Segera menemani Anda, obrolan Ramadan. Ramadan RRI Berkah untuk negeri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun saat ini berada. Saatnya tentunya kami hadirkan obrolan Ramadan ya, menemani pendengar khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya melalui dialog obrolan Ramadan untuk kesempatan sore hari ini, kami juga tentu sudah bersama dengan narasumber kami, ada Profesor Dr. Uswatun Hasanah MAG. Ini merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang sudah tersambung via telepon saat ini. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Profesor Uswatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Esi. Selamat sore Profesor Uswatun. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar, sehat. Amin. Mbak Esi gimana? Iya, tentunya tetap lancar. Mudah-mudahan tentunya juga pendengar demikian ya, Prof. Uswatun ya. Amin. Baik, Prof. Uswatun, ini sambil menantikan tentunya waktu berbuka puasa, kita ajak juga pendengar untuk berdialog di obrolan Ramadan ya. Tentunya untuk kesempatan sore hari ini kita akan berbincang nih seputar pesona awal Ramadan. Jadi nanti kita juga buka line telepon ya untuk pendengar yang ingin ikut bergabung. Silakan bisa langsung menghubungi kami tentunya, dan juga bisa melalui WA di 0821799090 ya. Dan pastinya di sore hari ini kita akan berbincang ya seputar pesona awal Ramadan. Nah, Prof. Uswatun, ini kita ada di hari yang kedua Ramadan 1446 Hijriah tentunya. Kalau biasanya awal-awal Ramadan ini pas semuanya masih semangat ya, Prof. Uswatun ya. Ini mulai mungkin disampaikan untuk pendengar ya, seperti apa sih informasinya supaya tentu semangatnya ini tetap terjaga hingga nanti akhir Ramadan, Prof. Uswatun. Boleh disampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Esi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi razaqana bi ni'mati Ramadanil mubarak. Wa nahmaduhu hamdan kaminah wa nashkuruhu syukran tammah ala hajin ni'mati kabirah. Wassalatu wassalam ala rasulihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak Esi, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman, para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita hampir saja menyelesaikan puasa Ramadan hari kedua. Semoga Ramadan kali ini kita bisa lebih memaksimalkan diri dalam beribadah jauh dibandingkan dengan Ramadan kita sebelumnya. Mbak Esi dan Bapak Ibu semua, para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah. Mungkin dapat kita saksikan bersama fenomena yang ada di sekitar kita, bahwa semua orang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ragam ekspresi kegembiraan dilakukan yang lazim disebut sebagai kegiatan tarhib Ramadan. Mulai dari memasang spanduk, mengadakan ceramah agama, melaksanakan tradisi kemasyarakatan seperti ziarah kubur, mandi balimau, sedekah ruah, hingga menyiapkan stok makanan untuk menu berbuka dan sahur. Awal Ramadan memang sungguh mempesona. Terlihat dalam beberapa tradisi keluarga, sengaja berkumpul, datang dari jauh-jauh tempat untuk melakukan buka dan sahur bersama. Aneka ragam menu berbuka pun disiapkan,
dijual sepanjang jalan dan di setiap sudut-sudut kota. Begitu juga jemaah salat fardu dan salat tarawih. Di awal-awal Ramadan masih ramai memenuhi saf hingga menjangkau pintu keluar masjid. Tradisi ini bukan tidak baik, hanya saja sangat disayangkan di beberapa tempat semangat awal Ramadan tidak mampu bertahan hingga tibanya hari kemenangan. Mbak Esi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bagi kaum mukminin, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah sebuah keniscayaan. Ramadan tidak hanya bersifat ritual tahunan, tetapi merupakan bulan penuh keistimewaan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak berkah, kasih sayang, dan pengampunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah menyatakan, "Lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu sahran aktsara min Sa'bana, fa innahu kana yasumu Sa'bana kullahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sa'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sa'ban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1970. Salah satu ekspresi kegembiraan menyambut Ramadan yang diteladankan oleh Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh hadis tersebut adalah dengan cara mengkondisikan diri, memperbanyak melaksanakan puasa yang akan menjadi amalan utama saat datangnya bulan suci Ramadan. Salah seorang ulama fikih klasik bernama Sabit Al-Munani menjelaskan bahwa puasa dan sholat merupakan ciri dari bulan suci Ramadan. Sementara puasa dan sholat juga merupakan simbol penghambaan seorang makhluk. Di dalamnya ada perintah untuk sujud yang tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan juga di sana ada perintah untuk menahan diri, merasakan kefakiran, akan untuk makan dan minum, serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Mbak Esi, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman, para pendengar Pos 1 RRI yang dirahmati Allah. Mengetahui keistimewaan menjadi motivasi bagi kita agar dapat bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena hal ini menjadi salah satu fitrah kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia ini biasa melakukan pekerjaan dan bersemangat untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika pekerjaan itu kita lakukan dengan satu alasan dan dengan mengetahui satu tujuan yang jelas. Dirangkum dari beberapa dalil, ada 4 keistimewaan yang bisa kita lihat, yang bisa mempesonakan bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada banyak pelipat gandaan pahala. Dan yang ketiga, karena di dalam bulan suci Ramadan ada banyak peluang menjauhkan diri dari setan. Sering kita mendengar hadis yang diriwayatkan oleh banyak ulama atau dengan banyak jalan, bahwa pada saat bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, sementara pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Yang keempat, yang menjadi keistimewaan yang mempesonakan Ramadan adalah karena semua waktu di bulan suci Ramadan, baik siang maupun malam hari, itu adalah mempercepat terkabulnya doa. Jadi kalau kita berdoa di bulan suci Ramadan, siang, malam, atau di antara keduanya, maka kita akan mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Informasi sahih yang akan menjadi sentral dialog kita menjelang berbuka ini adalah riwayat dari seorang bendaharawan hadis bernama Abu Hurairah. Disampaikan melalui banyak jalan, di antaranya hadis dari riwayat Al-Bukhari nomor 38. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya adalah siapapun yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengevaluasi diri, maka akan datang kepadanya pengampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu.
Beberapa kata penting dalam hadis yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, agar kita dapat memaksimalkan diri di awal Ramadan. Kata man yang artinya siapapun. Kata tersebut bermakna umum yang memberi peluang kepada siapa saja tanpa terkecuali. Laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin. Diberikan peluang yang sama pada dirinya untuk meraih keutamaan. Kemudian kata man pada hadis diikuti kata soma Ramadan. Mengkhususkan makna kata man, memberikan informasi khusus bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan. Kata man soma Ramadan ini memberikan informasi secara jelas, tegas, dan spesial dalam hadis bahwa hanya puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Daud atau puasa Saban atau puasa-puasa lainnya. Puasa Ramadan merupakan puasa yang sudah ditentukan waktunya, yaitu selama 1 bulan penuh. Jadi kita tidak hanya bersemangat di awal Ramadan, tidak hanya puasa 1 hari di bulan Ramadan, tapi sebagaimana dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu adalah 1 bulan penuh. Juga di riwayat Bukhari nomor 1909 menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu adalah 1 bulan penuh. Informasi penting yang menjadi alasan kaum mukminin bersikap optimis dan bergembira dengan datangnya Ramadan disampaikan pada penghujung hadis yang tersebut di atas, bahwa akan datang kepada siapa saja yang melaksanakan puasa Ramadan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya saja sebelum sampai kepada penghujung hadis, Rasul menyebutkan rupanya ada syarat dan ketentuan tentang puasa Ramadan yang kita laksanakan sehingga membuahkan hasil berupa pengampunan, yaitu dengan keimanan dan mengevaluasi diri. Ibadah Ramadan akan bernilai baik jika ditujukan untuk kepentingan imannya, dilakukan karena Allah, ditunaikan puasa karena Allah, tinggalkan makan dan minum karena Allah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa pun karena Allah. Beramal kebaikan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya, pengampunan yang akan diberikan Allah dalam informasi hadis adalah diawali dengan sebuah permintaan. Kata wahtisaban yang bermakna mengevaluasi diri pada hadis mengantarkan pada sikap yang mengawali diri untuk mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang dimaksudkan mendapatkan pengampunan tentu saja diawali dengan oleh perbuatan wahtisaban. Kita mengevaluasi diri, kita mengintrospeksi diri, melihat bahwa diri kita sebagai seorang hamba yang jiwa beraganya berada pada genggaman Tuhan, senantiasa bersyukur pada nikmat-nikmat Tuhan, mengingat datangnya kematian, sehingga merasa sebagai seorang hamba yang tidak memiliki kekuatan dan banyak menjalani kekhilafan. Pada akhirnya, dia memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Esi, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman, para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kaidah fikih klasik menjelaskan bahwa di saat Allah mensyariatkan amalan fisik, maka di detik itu juga Allah mensyariatkan melakukan amalan batin. Dalam tafsir Ar-Razi, Al-Imam Fahrul Razi menjelaskan bahwa ketika Allah mensyariatkan ibadah berupa melaksanakan puasa Ramadan, berarti Allah tidak hanya menginginkan kita tidak makan dan tidak minum secara fisik, tetapi juga menahan syahwat dan hawa nafsu, sehingga menjauhkan kita dari semua perbuatan keji dan munkar. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Artinya, banyak orang yang berpuasa
tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali hanya lapar. Banyak orang yang bangun malam, tidak mendapatkan pahala, kecuali hanya bangun malam. Mbak Esi, Bapak Ibu Saudara-saudari seiman, para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog. Disampaikan hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Gharima anfu rajulin, dakhala alaihi Ramadan, tsumman salaha qabla ayyur farolahu." Terhina seseorang, manakala Ramadan menemuinya, kemudian Ramadan meninggalkannya, sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian Mbak Esi, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Profesor Uswatun, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Tentunya kita juga undang peran serta dari pendengar ya untuk bergabung melalui obrolan Ramadan di kesempatan sore hari ini. Jadi silahkan nih untuk pendengar yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via 0821 79279090. Baik, Prof. Uswatun, ini kita sudah tersambung dengan pendengar ya. Langsung saja kita sapa obrolan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Kliwon, Mbak Isi. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya? Betul. Oke, silakan Pak Kliwon. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, waalaikumsalam Pak Kliwon. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Ustazah dan keluarga pun selalu dalam lindungannya. Amin. Ini Ustazah, tadi diuraikan oleh Ustazah bahwa pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok ini nampaknya kontras dengan realita kenyataan bahwa ternyata banyak Ustazah saat ini, hari ini, kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin malah. Atau setidaknya, kenapa saya puasa, tapi untuk berbuat baik itu berat. Jadi saya melihat atau merasakan ada kontrasnya di situ. Yang kedua, maaf kalau nyimpang sudah, hidayah itu harus kita kejar, harus kita cari, harus kita jemput. Apa bisa kita duduk-duduk, kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si hidayah itu menghampiri kita, Ustazah. Terima kasih atas pencerahannya, Ustazah. Semoga Ramadan ini Ramadan yang beruntung bagi kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Kliwon yang ada di Pulau Rimau ya. Ustazah Uswatun, silahkan boleh langsung dijawab. Iya. Jadi dalam pemahaman sebuah hadis atau ayat Al-Quran, biasanya kita itu meninjau dari dua konteks, dua sudut pandang. Yang pertama adalah dari sisi teks, artinya kita membaca apa yang tertulis dan itulah yang kita pahami. Seperti ayat Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Ahad itu dalam bahasa Indonesia yang berarti satu. Berarti satunya sama dengan bilangan satu. Artinya Tuhan kita itu adalah satu. Satu bukan dua, satu bukan tiga, satu tidak berbilang. Jadi apa yang tertulis di dalam ayat itu yang kita pahami. Akan maksud dari hadis setan-setan dibelenggu, kebanyakan ulama memahami ini sebagai sebuah konteks. Artinya hadis ini tidak komprehensif atau kurang sempurna kalau kita pahami hanya dengan membaca teks. Maksud dari setan-setan dibelenggu ini secara konteks dimaknai karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang kita sama-sama satu tujuan. Kebanyakan atau memang sebenarnya disyariatkan seluruh kaum mukminin, orang muslim itu seharusnya sama-sama melaksanakan puasa. Atau paling tidak, walaupun tidak semua, ini akan menjadi ruh atau tradisi yang dimaklumkan. Jadi dari sisi pemerintah misalnya membuat undang-undang, membuat aturan, harus menutup warung-warung makan.
di siang hari, atau paling tidak membuat tabir, walaupun diketahui bahwa yang memiliki warung makanan itu bisa saja orang non-muslim, atau juga di antara kita hidup orang non-muslim yang bisa saja pada siang hari dia membutuhkan makanan untuk dia makan. Jadi dalam artian setan-setan dibelenggu dalam bulan Ramadan, pintu surga terbuka dan pintu neraka ditutup. Secara tradisi, kita lebih mudah atau lebih termotivasi untuk melaksanakan yang namanya kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa risih. Orang akan maklum kalau kita sedang berpuasa. Orang akan sangat toleransi. Mungkin Pak Kliwon atau kita semua pernah punya pengalaman, misalnya ketika kita membayar, ya misalnya kita Mbak Elsie ya sebagai perempuan, kita membayar atau mengkode puasa, itu tidak di hari yang berpuasa. Kadang-kadang lebih dari 3 kali kita ditawarin makan, sampai-sampai kita harus mengatakan saya sedang berpuasa. Atau mungkin kita melihat hidangan-hidangan yang sengaja digelar di mana-mana. Bahkan di depan meja kita, kadang-kadang misalnya pramu kantor menyiapkan kita minum, menyiapkan kita makan seperti biasanya. Tapi coba kalau di bulan suci Ramadan, hal-hal tersebut tidak terjadi, walaupun mungkin pada hari itu kita tidak berpuasa. Jadi makna hadis ini lebih bersifat konteks, dalam artian memang sudah menjadi tradisi dan memotivasi ya kita dengan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena memang itu sedang musimnya. Gitu ya Pak ya, mungkin itu lebih dan kurang. Jadi maknanya lebih kepada makna konteks. Artinya yang membelenggu setan itu adalah kita saling bergandengan tangan dengan semua kaum muslimin untuk satu tujuan, satu motivasi, yaitu menghormati bulan suci Ramadan. Kemudian terkait masalah hidayah. Jadi hidayah itu Bapak Ibu semua, para pendengar RRI, ya. Yang pertama memang secara tradisi hidayah itu bisa kita temukan tidak harus dengan sengaja atau tidak kadang-kadang misalnya sudah kuliah di UIN atau sudah kuliah di mana tapi kok masih belum baik, atau sudah tinggal dalam komplek atau dalam masyarakat yang berdominasi masyarakat muslim misalnya, tapi dalam perilaku kayaknya tidak ada hidayah yang menghampirinya ya. Jadi mungkin saja karena hatinya masih diliputi oleh salah satunya adalah maksiat. Jadi maksiat ini salah satu yang menghalangi kita dari hidayah, dari kebaikan. Jadi ibarat kaca atau mungkin hati kita ini akan mengeras begitu kita sering-sering kita melakukan maksiat. Jadi kita akan terbiasa gitu ya. Jadi misalnya ibarat kaca tadi, kalau kaca itu kan akan sulit dibersihkan kalau sudah debunya terlalu tebal menempel. Coba kalau kita rajin membersihkan ya, jadi kita cukup melapnya dengan kain biasa itu sudah bersih. Tapi coba kalau sudah 3 tahun kita tidak membersihkan kaca, mungkin kita akan menggunakan alat-alat yang banyak dulu baru dia bisa bersih. Nah, begitu juga dengan hati. Hati manusia ini bisa saja dengan mudah mendapatkan hidayah. Ya, atau misalnya dia menjalankan logikanya seperti Umar bin Khattab karena dia seorang ahli sastra. Jadi, Bapak Ibu semua pendengar yang dirahmati Allah, dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah itu ada salah satu namanya pasar ukaz. Pasar ukaz itu bukan jualan ikan, bukan jual sembako, tapi di sana dijual beli pantun, bersair ya sambil meminum minuman keras. Nah, salah satu raja pantun itu atau raja sastra adalah Umar bin Khattab. Jadi dalam kemahirannya bersastra, dia mendatangi adiknya yang kabarnya sudah masuk Islam. Ketika kebetulan dia mendengar adiknya sedang mengaji, dia tahu sastra atau sebenarnya itu bacaan Al-Quran yang dibaca adiknya, itu nilai sastranya itu sangat tinggi. Belum pernah dia pelajari, bahkan belum pernah dia ketahui. Sebagai seorang yang ahli dalam sastra, ya, begitu dia dengar, wah ini bukan karya orang biasa. Nah, pada akhirnya dia ini dia mendapat hidayah. Ya, dengan membaca bacaan dari adiknya yang kemudian bacaan ini kita kenal sebagai bacaan dari ayat suci Al-Quran. Ya, jadi itu Bapak Ibu semua. Jadi banyak sekali kita lihat ya, di antaranya ilmuwan yang menemukan hidayah.
salah satunya memang hidayah ini adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu fasilitas yang bisa kita raih untuk mendapatkan hidayah dengan menghindarkan diri kita dari maksiat-maksiat, sehingga hati kita mudah terenyuh, mudah menerima pelajaran-pelajaran. Baik. Ibarat ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau hati kita bersih, itu cahaya itu akan mudah masuk. Gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terima kasih. Ustazah, kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Iya. Obrolan Ramadan. Waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa? Obrolan Ramadan, silahkan. Ya, kita coba kembali nih untuk pendengar yang ingin bergabung, silahkan ya. Bisa melalui line telepon kami tentunya di 0711369977 atau 082179279090. Obrolan Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Waalaikumsalam. Pak Amir di Pasar Kuto. Pak Amir, Pasar Kuto. Pak Amir, monitor radionya mohon dikecilkan sedikit biar nggak feedback. Mungkin jaraknya kurang Iya, jauh. terlalu dekat ya. Oke. Iya, semua jarak semua semeter. Baik, Pak Amir. Iya, Silakan Pak iya. Amir, pertanyaannya. Iya, mau tanya, ini kan kita bulan puasa, enggak sebelum maghrib itu macam doa. Mhm. Doanya tuh kadang baca Allah malakas itu sampai habis. Nah, maconya sesudah makan apa sebelum makan? Maksud sudah duduk maghrib atau sebelum maghrib? Minta pertanyaannya Ustazah. Sebelumnya terima kasih. Baik. Terima kasih ya Pak Amir di Pasar Kuto. Silakan Ustazah. Ustazah Uswatun? Oke, baik. Iya. Ya, terima kasih Pak Amir. Pak Amir ya. Iya. Jadi kan kalau kita lihat ya, doa itu kan berarti dalam riwayat disampaikan bahwa ketika kita ingin hendak melakukan kebaikan, kita mulai dengan basmalah. Ya, ketika kita lupa membaca doa sebelum makan, berarti kita akan membaca doa dengan mengucapkan sebelum dan sesudahnya. Jadi artinya memang doa itu yang kita baca itu adalah doa sebelum makan, ya. Jadi karena memang kita meminta keberkahan akan apa yang kita makan, maka kita juga membacanya. Jadi sebelum kita memakan makanan yang kita makan. Jadi di antara adab makan itu adalah 3 di antaranya, misalnya yaitu menggunakan tangan kanan. Kemudian diawali dengan memanjatkan doa atau puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita mengambil makanan yang dekat dengan kita. Itu di antara adab dari makan. Itu ya Pak. Jadi kita bisa membaca dengan Allahumma lakasumtu lebih dahulu, atau doa makan yang biasa, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya. Kalau masalah urutan ini yang mana yang lebih dulu, ya ini sama, ini doa semua. Ya, jadi bisa kita basmalah, kemudian kita baca doa berbuka, dan juga kita baca juga doa makan yang seperti biasa kita ucapkan. Wallahu a'lam. Ya, Ustazah, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon berikutnya ya. Obrolan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Iya, Oma Ana ya. Iya, Mbak Esi. Iya, silakan Oma Ana. Terima kasih, Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam Oma. Oma rajin Salam banget sehat ya. Alhamdulillah. Ustazah, Iya, gimana kita kan Oma? di bulan puasa ini katanya kan untuk memperbaiki hati ya. Iya. Iya, namanya ibu-ibu gitu. Ibu-ibu ini selalu masih ada sedikit dibilangnya marah-marahnya gitu untuk anak, tapi nggak terlalu marah sekali gitu ya. Jadi itu apakah memang termasuk perbaikan hati, atau apakah maksudnya dengan rehab hati di bulan suci dengan itikaf gitu? Iya. Saya Ustazah? Oh iya. Baik. Iya, jadi gimana cara kita itu merehab, memperbaiki hati di bulan suci ini dengan cara itikaf ini gitu, Ustazah. Sementara Iya. kita ibu-ibu ini kan namanya ibu-ibu ya.
Nggak bisa Iya. kayaknya, nggak bisa harus ada kemarahan walaupun marahnya nggak marah banget gitu ya Pak Ustadz ya Iya. gitu. Ah, Mhm. itu aja Ustadz ya. Baik, Terima kasih Ustadznya, terima kasih Mbak Esti. terima kasih Assalamualaikum Oma. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Selamat berbuka ya Waalaikumsalam. nanti ya. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Iya. Oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Oma warahmatullahi Ana di wabarakatuh. Prabu Mulih ini Ustazah. Ini Iya, seputar ini bagaimana hujan ini berbaik sekarang di hati. tempat saya. Oh gitu. Iya, Iya. baik. Ini untuk Baik, pertanyaan Oma Ana ya. Oma Ana. Jadi kita baca hadis ya. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa surabahu. Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat padanya yang telah meninggalkan makan dan minum. Ya, jadi maksudnya bahwa seorang yang dalam keadaan berpuasa, tapi dia tidak meninggalkan kata-kata yang kotor dan juga melakukan apa yang dia katakan, maka Allah tidak melihat puasanya, melainkan hanya puasa yang berupa perbuatan meninggalkan makan dan minum. Jadi cuman makan dan minum saja yang dilihat oleh Allah yang dia tinggalkan, tapi tidak dihargai dalam bentuk pahala puasa. Jadi Oma, kita sebagai ibu-ibu ini kan memang kita mungkin jadi ratu rumah tangga itu ya, kita berdekatan dengan persoalan-persoalan rumah tangga yang banyak. Tapi memang tidak ada jalan yang lain. Ya, kita harus bersabar. Sama Oma, saya juga sedang belajar sabar. Ya, jadi memang itu yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, ya, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita di dunia ini, hanya dua hal, yaitu sholat dan sabar. Jadi kalau kita ada masalah, apapun masalahnya, berangkat kita sholat, berangkat kita bersabar. Insya Allah kita akan selamat dari segala macam persoalan. Ya, kadang-kadang misalnya kita sedih, itu cuma perkara waktu saja. 5 menit, 10 menit, kalau kita bawa sholat atau berzikir secara umum, insya Allah itu bisa kita atasi. Kita bersabar, ya, kita diam dulu sebentar. Jangan ngomong, atau kalau kata teman saya itu jangan pegang HP kalau lagi marah. Khawatir nanti kita salah tekan tombol, kita telepon atau kita mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi kata Al-Quran, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi apapun masalah kita, mau berbenturan dengan anak atau dengan musibah, ya ketika kita lelah, kita capek, kita bawa sholat atau berzikir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita sabar. Kita menahan diri dulu. Kita diam dulu sejenak. Insya Allah, sedih, gembira, senang, ya susah, itu hanya perkara waktu saja. Ya kalau misalnya tidak habis dalam waktu 24 jam, kita tunggu 2 hari, 3 hari, atau mungkin ada beberapa waktu lamanya, namun insya Allah semua akan selesai dalam hitungan waktu. Itu Omana. Ya, baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya ya. Kita langsung ke penelpon berikutnya ya. Kita sapa. Assalamualaikum, obrolan Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Iya, dengan dan Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria. Ya, assalamualaikum, Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Pak Zakaria. Ya, mau tanya masalah hadis tadi, Bu Ustazah, yang man sauma Ramadan itu. Karena Iya. ada hadis yang lain man kauma Ramadan yang iman Iya. waktu saban, redaksinya sama. Kira-kira Iya. perbedaannya di mana yang berpuasa di bulan Ramadan dan mendirikan puasa di bulan Ramadan? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Zakaria di Kenten, Terima Ustazah. kasih Pak Zakaria. Jadi alhamdulillah ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di dalam hadis itu Bapak ya, jadi hadis itu datang kepada kita itu dengan jalan periwayatan. Jadi cerita dari sahabat-sahabat yang mengamati perilaku Nabi,
Makanya hadis itu datang dengan banyak jalan. Seperti kita yang sedang ngobrol ini ya Pak ya, saya sedang menyampaikan materi. Nanti banyak sekali insya Allah masyarakat yang pro dengan RRI ya, mendengarkan tausiah ini. Nah, jadi dalam mendengarkan ini, sahabat di antara hadis itu ada yang diriwayatkan dengan kata-kata sahabat. Jadi sahabat itu menjelaskan atau menyampaikan kembali hadisnya dengan redaksi yang disampaikan oleh sahabat melalui redaksi yang dia buat. Itu salah satunya. Jadi bisa jadi yang pertama adalah hadis ini diriwayatkan dengan redaksi sahabat. Memungkinkan hadis tersebut memiliki redaksi atau kalimat yang berbeda-beda meskipun pada inti sampaian pesan yang dia maksudkan adalah sama. Yang kedua adalah dalam sebuah riwayat atau syarah hadis dijelaskan bahwa memang hadis ini datang dalam dua bentuk. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kedua hadis memang dengan dua beda redaksi. Yang pertama atau di awal Rasulullah pernah menyebutkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tapi dalam redaksi yang berikutnya atau pada kesempatan yang berikutnya Rasulullah menyebutkan man qoma Ramadan. Artinya adalah kata qoma Ramadan dengan shoma Ramadan memiliki pengertian yang sangat berbeda atau lebih spesifiklah pada qoma. Ya, di mana kata shoma ini hanya tertuju kepada puasa Ramadan. Tetapi kalau makna qoma Ramadan artinya dia memang membangun Ramadan, ya terutama malam-malam dalam Ramadan. Ya artinya kalau misalnya kita dalam puasa Ramadan, ya itu kita kan yang wajibnya itu puasa Ramadan itu artinya perilakunya di siang hari. Sementara di malam hari, ya ibadah yang dimaksudkan di dalam hadis adalah qoma. Ya, bagaimana kita membangun malam-malam yang di siang harinya kita berpuasa itu dengan ibadah-ibadah Ramadan. Ya, misalnya dengan yang pasti adalah dengan melaksanakan sholat taraweh ya. Kemudian kita memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Ya, ada juga berbuka bersama atau nanti yang namanya malam-malam Lailatul Qadar kita melaksanakan yang namanya itu malam-malam menunggu Ramadan ya. Itu ya. Jadi kalau kita melihat dalam hadis bahwa persepsi yang kedua menjelaskan memang hadis ini datang dalam dua versi. Jadi kata yang menunjukkan koma itu hadisnya datang lebih belakangan. Ya duluanlah hadis man soma daripada man koma. Karena memang soma ini masih dalam tingkat dasar. Artinya pada bulan suci Ramadan, kewajiban sebagai seorang muslim adalah kita mengamalkan atau berpuasa pada hari siang hari. Kemudian ketika sudah stabil puasa Ramadan, kita dituntut dengan perilaku yang kedua untuk menyempurnakan Ramadan, itu berjaga qoma Ramadan. Kita membangun tidak hanya siang hari Ramadan, tapi bagaimana kita juga menghidupkan malam-malam Ramadan. Itu Pak Zakaria, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Itu untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Zakaria yang tadi sudah bergabung ya. Baik, untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatannya. Walaupun tinggal beberapa menit saja karena kita akan juga tentunya bersama-sama untuk menantikan waktu berbuka puasa ya langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Cahyo Wikramo. Baik, untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, kita masih berikan kesempatannya langsung saja tentunya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa WA ke 082179279090. Baik Ustazah Uswatun, ini kalau untuk wanita khususnya ya, untuk kita kaum perempuan, ini kalau awal Ramadan biasanya mendapatkan tamu rutin gitu ya. Nah ini untuk amalan mungkin yang bisa kita lakukan kalau berpuasa tentunya tidak kita lakukan ya. Ini gimana nih Ustazah untuk tentunya juga tetap dalam awal-awal Ramadan juga
walaupun tidak berpuasa kita tetap bisa memperoleh pahala dari ibadah-ibadah lainnya tentunya Ustazah. Iya. Oh, bulan suci Ramadan ini memang kayaknya yang paling repot itu ibu-ibu ya Mbak Elvi ya. Yang pertama ya yang menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, itu semua ibu-ibu. Ya, jadi ini salah satu ladang amal bagi kita. Ya, karena memang nilai dari kita memberikan buka bagi orang yang berpuasa itu sama dengan nilai pahala dari orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Jadi puasa orang yang berpuasa itu tetap 100, misalnya kalau kita nilaikan dengan angka 100, maka kita juga akan mendapatkan nilai yang sama karena kita sudah memberi memberi bukaan bagi orang yang sedang berpuasa. Yang kedua tadi sesudah kita misalnya kita menyiapkan sahur dan berbuka, kemudian kita bisa tetap berzikir dan sholawat. Jadi hati kita ini walaupun kita dalam keadaan tidak sholat ya atau tidak suci, kita masih bisa zikir dalam artian kita mengingat Allah. Ya tidak mungkinlah kalau misalnya kita mendapatkan sebuah karunia tidak menyebut alhamdulillah. Ketika kita misalnya mendengar ada musibah, kita tetap akan menyebut innalillah. Ya ketika kita misalnya merasakan salah, kita mengucap astagfirullah. Nah itu adalah kalimat-kalimat zikir, ya. Kemudian juga kita bisa menyebut sholawat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, ya. Jadi zikir, sholawat dan lain sebagainya seperti ini juga termasuk doa-doa, ya bukan doa setelah sholat ya, tapi doa-doa yang umum yang bisa kita sampaikan itu tetap menjadi nilai pahala bagi kita. Termasuk juga bersedekah, membantu orang lain. Ya, orang lain ini tidak harus orang yang berpuasa, termasuk mungkin makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Ya, kita memberi menyiram tanaman, memberi makan kepada kucing atau ke hewan peliharaan, juga termasuk ketika kita menjalin silaturahmi dan lain-lain. Ya, atau kita juga bisa mendengar murotal Al-Quran. Ya, kalau kita tidak bisa menyentuh Al-Quran dan membacanya, kita bisa mendengarkan murotal Al-Quran atau juga membaca terjemah Al-Quran, tapi yang tidak ada ayat Al-Qurannya. Gitu ya, masih banyak sekali amalan-amalan kecuali amalan-amalan ibadah yang memang mengharuskan kita suci dari haid dan juga nifas. Itu Mbak Esi. Iya. Baik Ustazah Uswatun, ini kita sudah di penghujung acara obrolan Ramadan untuk kesempatan sore hari ini ya. Ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita? Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Esi. Jadi ini hanya sebuah kata kunci aja bahwa Ramadan itu ya kita sambut kegembiraannya dengan rasa optimis, bersemangat untuk meraih keutamaan Ramadan. Kegembiraan menyambut Ramadan adalah ya tadi kita bersemangat untuk meraih keutamaan berupa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa pengampunan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditentukan bagi siapa, tapi bagi orang yang mau dan dia mau menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan mengevaluasi diri. Kemudian yang berikutnya adalah mendapat pengampunan, maksudnya bahwa kita dihilangkan dari kesalahan yang telah lalu. Artinya yang paling lebih dalam adalah kita memiliki perubahan dalam karakter. Jadi tidak buat dosa kemudian dilakukan lagi kayak tobat sambal. Tapi yang lebih diinginkan dari latihan Ramadan ini adalah perubahan ke karakter, bagaimana kita yang kurang baik menjadi baik, atau yang belum bertakwa menjadi bertakwa. Kemudian yang paling akhir dari ibadah Ramadan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allah ingin saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, ya, kembali dalam keadaan suci kepadanya. Karena setiap ada pemutihan akan dosa-dosa, kita memanfaatkan diri untuk memaksimalkan
ya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Mbak Esti, wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Uswatun untuk tadi pencerahan yang sudah kita dapatkan tentunya seputar pesona awal Ramadan. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk pendengar kita ya. Baik. Ya, amin. Ya, selamat tentunya menantikan waktu berbuka puasa Ustazah Uswatun ya. Ya, sama-sama Mbak Esti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian dialog kita di obrolan Ramadan untuk kesempatan sore hari ini seputar pesona awal Ramadan. Tadi sudah bersama dengan Profesor Dr. Uswatun Hasanah MAG, dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Untuk obrolan Ramadan di hari ini, hari Minggu 2 Maret 2025, 2 Ramadan 1446 Hijriah tentunya. Baru saja kita ikuti obrolan Ramadan. Obrolan syarat makna dan menambah wawasan kita. Obrolan Ramadan. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.